Waalaikumsalam. Oh sana ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa'lam anna khairal kalami kalamullah wa anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah turunkan kepada kita, dan tentu harapan dari semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita adalah sarana bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu diingatkan, terkhusus bagi diri pribadi dan juga kepada saudaraku sekalian, ingat bahwa semua kelapangan kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita semata-mata adalah untuk menunjang menjalankan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita merenungi bahwa semua nikmat apapun itu, baik harta, kesehatan, umur, kelapangan, dan yang lainnya, itu semua bukanlah tujuannya. Itu semua bukan tujuan kita dihidupkan oleh Allah, tapi itu semua sebagai wasilah, sarana yang memudahkan kita untuk taqarrub, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ikhwan wal akhwat, kita merasakan perjalanan waktu ini begitu cepat. Pergantian waktu itu terasa begitu cepat. Baik itu perpindahan tahun, pergantian bulan, pergantian pekan. Maka tidak perlu heran, karena ini memang indikasi dari tanda-tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la taqumu sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Tidaklah terjadi hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarraba az-zaman, hingga waktu itu terasa berdekatan. Hatta yakuna atau takuna as-sanah kasyahr, maka kita rasakan pergantian tahun itu bagaikan satu bulan. Wa yakuna asy-syahr kal jum'ah, dan satu bulan itu bagaikan satu pekan atau satu Jumat. Wa takuna al-jum'ah kal yawm, dan satu Jumat, satu pekan itu bagaikan satu hari. Wa yakuna al-yawm kas-sa'ah,
dan 1 hari itu terasa hanya satu jam. Berarti dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, waktu itu berjalan begitu cepat ya. Pergantian waktu itu begitu cepat. Nah, yang mau kita fokuskan di sini adalah alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan. Masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesehatan. Maka mohonlah keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Mintalah keberkahan dalam keberkahan umur, keberkahan usia, keberkahan hidup pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak disalahkan meminta umur yang panjang juga. Dan tidak ada larangan dalam berdoa mohon dipanjangkan umur. Boleh. Boleh. Rasulullah yang mengajarkan dalam sebuah doanya, Nabi mengatakan, Allahumma atil hayati ala ta'ati. Jadi salah satu doanya Nabi SAW adalah, ya Allah, panjangkan umurku di atas ketaatan kepadamu. Jadi minta panjang umur, minta dipanjangkan hidup, minta dipanjangkan usia, boleh. Tapi kaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umur kita ya. Dan memang suatu yang tabiat ya, ingin hidup lebih lama bersama keluarga ya, bersama orang-orang yang kita cintai. Tapi kaitkan ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kebaikan pada Allah dan persiapkan bekal sebaik mungkin, sebanyak mungkin ya, untuk kelak kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan karena hidayah dari Allah, taufik dari Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita menjalankan keislaman ini di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah terbetik di benak kita bahwa nikmat sunnah yang kita dapatkan hari ini semata-mata karena keistimewaan kita. Nah, jangan merasa kita menjalankan keislaman berdasarkan ittiba, mengikuti Rasulullah SAW karena kehebatan kita, tapi itu mutlak hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, hari ini kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, dengan jamaah kajian bersama ikhwan wal akhwat di masjid yang mulia ini, dalam pembahasan lanjutan membahas Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, atau bahasanya jalan golongan orang-orang yang selamat. Dan sederhana saja, kita pelajari buku ini karena kita ingin selamat, karena kita ingin selamat dunia dan juga selamat di akhirat. Walhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari bagian yang ke-6 dari buku ini. Dan tepatnya di halaman 24 kita akan membahas tentang makna la ilaha illallah ya. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak didapatkan di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka salah dalam memahami makna la ilaha illallah. Sebagian mereka mengatakan makna dari la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah ya. Diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah pengertian seperti ini tidak tepat jemaah? Maka di sini diartikan ya, bahwa la ilaha illallah itu memiliki makna yang benar. Diartikan la ma'budu bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kalau diartikan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, ada dua makna batin. Yang pertama bermakna bahwa tidak ada sesembahan yang disembah selain Allah, melainkan itu adalah Allah. Ini yang pertama. Jadi mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti hal-hal yang disembah selain Allah, apa saja yang disembah selain Allah, itu bermakna dari Tuhan. Ya, ini konsekuensi perkataan kalau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ada yang menyembah matahari, maka dikatakan matahari itu adalah Tuhan. Ada yang menyembah bulan, maka dikatakan bulan itu adalah Tuhan. Ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu. Kalau makna dari tidak ada Tuhan selain Allah, maka berarti apa? Sesembahan-sembahan selain Allah itu dikatakan itu adalah Tuhan. Nah, ini jelas pemahaman yang salah. Kemudian bisa jadi pemahaman yang kedua, tidak ada Tuhan selain Allah bermakna bahwa tidak ada orang yang menyembah selain Allah. Tidak ada orang yang menyembah selain Allah. Di dunia ini manusia nggak ada yang menyembah selain Allah. Dan ini bertentangan dengan fakta, ya, bertentangan dengan hakikatnya. Kita dapatkan ada orang yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah bebatuan. Jadi kalau saya la ilaha illallah, kalau diartikan tidak ada itu manusia yang menyembah ya selain Allah, maka ini adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Karena masih banyak didapatkan ya, ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kalau diartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, diartikan tidak ada pencipta, tidak ada pengatur alam semesta selain Allah, maka ini kita jawab, arti ini adalah bagian dari pengertian la ilaha illallah, tapi itu bukan intinya. Bukan itu intinya. Dan kita dapatkan ada kaum muslimin yang mengatakan kalau ditanya apa itu la ilaha illallah, maka jawaban mereka adalah tidak ada pencipta, tidak ada pengatur alam semesta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Maka kita jawab benar, itu adalah jawaban dari makna la ilaha illallah. Tapi itu bukan inti dari la ilaha illallah. Tapi itu bukan inti makna dari la ilaha illallah. Karena kalau cuma mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang berarti tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, ini pun diimani oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kalau seandainya seperti ini, ya, makna la ilaha illallah itu tidak ada pengatur, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, maka tidak perlu Nabi SAW berdakwah atau mendakwahi orang-orang Quraisy. Jadi mari dibiasakan, dinormalkan, dibiasakan. Kalau ada yang bertanya apa la ilaha illallah, biasakan jawab tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sudah, biasakan. Kok repot amat artinya begitu? Itu makna aslinya. Kenapa gak simpel saja tidak ada Tuhan selain Allah? Khawatir adanya apa? Pengertian-pengertian yang lain. Ya. Jadi inilah makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Baik, kita baca bersama. Silahkan kita simak sama-sama ya. Kalimat la ilaha illallah ini mengandung makna penafian yang bermakna pengingkarannya ketuhanan dari selain Allah dan menetapkannya untuk Allah semata. Nah, ini harus kita pahami. Jadi kaum muslimin, makna la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama penafian. Penafian itu artinya menolak, pengingkaran, ya, pengingkaran sifat ketuhanan, sifat untuk disembah, sifat mendatangkan kebaikan atau menolak mudarat illallah. Kemudian diisbatkan, ditetapkan
bahwa sifat ketuhanan yang berhak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dalam surat Muhammad ayat ke-19. Maka mengetahui makna la ilaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan dari seluruh rukun Islam yang lain. Jadi mempelajari makna la ilaha illallah itu hukumnya wajib. Ini kan syahadat yang pertama ya, syahadat yang pertama dari rukun Islam. Jadi kita semua harus paham itu makna la ilaha illallah. Nanti kita akan sebutkan syarat-syaratnya. Kita akan sebutkan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah yang dianggap seorang hamba benar dalam memahami makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, dakhala al-jannah, pasti ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan ini hadis yang sahih. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang memahami la ilaha illallah. Jadi kalau ingin mengamalkan hadis ini jamaah, kalau ada yang ingin mengamalkan hadis ini, tadi kan sudah dibilang siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, dia masuk surga. Nah, apa itu tanda keikhlasan? Orang yang ikhlas itu adalah orang yang memahami makna la ilaha illallah. Dia faham makna la ilaha illallah. Kemudian dia mengamalkan dan dia menyeru kepadanya sebelum menyeru kepada sebab-sebab yang lain. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin masuk dalam hadis ini, ikhlas dengan la ilaha illallah, kita ingin masuk surga, tanda-tandanya yang pertama memahami, ini yang pertama, fahami makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua amalkan. Yang kedua amalkan kandungan makna la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga menyeru, mengajak manusia untuk mengamalkan kandungan makna la ilaha illallah. Jadi tanda-tanda kalau kita ini ikhlas ya mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hati kita itu adalah faham, amalkan, dakwahkan, itu makna la ilaha illallah. Karena kebanyakan orang hanya mampu mengucapkan ya. Kebanyakan orang itu hanya mampu mengucapkan la ilaha illallah dari pagi sampai malam, mengucapin la ilaha illallah bahkan ratusan kali mungkin ya, atau bahkan sampai 1000 atau bahkan lebih mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak faham, tapi nggak mengamalkan dan juga tidak menyuruh manusia mengajaknya. Maka golongan yang selamat ya ikhwan wal akhwat, coba amalkan tiga ini, fahami, amalkan, dakwahi la ilaha illallah. Itu tanda orang yang ikhlas. Itu tanda orang yang ikhlas dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kedudukan kalimat ini sangat luar biasa jemaah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyeru pamannya Abu Thalib. Nabi SAW mengajak pamannya Abu Thalib sebelum wafat untuk mau mengucapkan kalimat ini. Nabi mengatakan, ya ammi kul, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Kata Rasulullah, seuntai kalimat yang aku akan berhujjah dengannya untukmu di sisi Allah. Lihat jemaah, kalimat la ilaha illallah itu menjadi saksi hujjah Rasulullah nanti bagi yang mengucapkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, tapi Abu Thalib menolak dan gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa menolak? Karena orang Arab itu faham makna la ilaha illallah. Mereka kalau mengucapin la ilaha illallah berarti mereka harus membuang semua sesembahan selain Allah. Karena mereka faham makna la ilaha illallah itu bukan cuma Allah pencipta, bukan cuma Allah pemberi rezeki, bukan cuma Allah pengatur alam semesta, bukan. Tapi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti
semua berhala, semua patung, semua sesembahan, ini nggak boleh mereka sembah lagi. Makanya mereka nolak. Dia Muslim, alhamdulillah dia Muslim. Tapi ada kekurangan dalam memahami makna la ilaha illallah. Rajin lisan yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga rajin berkutat dengan syirik. Rajin mengucapkan, basah lisannya mengucapkan la ilaha illallah, sampai capek badannya mengucapin la ilaha illallah, tapi apa? Masih berkutat dengan azimat dan yang lainnya. Berarti dia apa? Tidak faham dengan makna la ilaha illallah. Jadi sederhana saja, ucapkan la ilaha illallah, amalkan, ini lebih baik, ini lebih selamat ya dibandingkan banyak mengucapkan tapi tidak faham. Kemudian selama 13 tahun Rasulullah SAW tinggal di Makkah, beliau mengajak bangsa Arab mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi jawaban mereka justru bertanya, hanya satu Tuhan. Mereka bertanya dengan seruan Rasulullah ini. Kami belum pernah mendengar seruan seperti ini. Jadi orang-orang Arab itu mereka menolak dakwah Nabi karena mereka tidak pernah mendapatkan seruan menjadikan Tuhan itu cuma satu. Karena bangsa Arab memahami makna kalimat ini ya, mereka faham, tadi sudah kita bilang, mereka itu ngerti ucapan la ilaha illallah, dan mereka faham konsekuensinya. Barang siapa mengucapkan ini, niscaya dia tidak akan menyembah selain Allah. Maka dari itu mereka meninggalkan kalimat ini dan tidak mau mengucapkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kondisi mereka, itu bisa kita simak ya di dalam surat As-Saffat ayat 35 hingga 37. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu dahulu kalau diajak dikatakan mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Mereka menyombongkan diri, justru membantah dan mengatakan kenapa hanya ada satu Tuhan? Ya, kenapa harus ada satu Tuhan? Kenapa tidak boleh banyak? Itu sombongan mereka ya. Sebagaimana makna sombong apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu kan menolak kebenaran. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairi majnun. Ya, mungkinkah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ya hanya karena seorang penyair gila, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka bilang, ya tidak pantas kami meninggalkan sesembahan kami hanya gara-gara seorang penyihir, ya, seorang penyair yang gila. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Padahal Rasulullah SAW itu adalah membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Lihat ya. Jadi orang-orang Arab itu ngerti, mereka ngerti makna la ilaha illallah, makanya nggak mau mengucapkan. Ya, makanya nggak mau mengucapkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah harma maluhu wa damuhu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mengingkari segala yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka harta dan darahnya haram untuk dirampas atau diambil. Kalau kita berbicara zahirnya jamaah, siapapun yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia selamat. Hartanya tidak boleh dirampas, darahnya tidak boleh diganggu, nyawanya tidak boleh diganggu. Ya. Jadi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah menjaga kemuliaannya, kehormatannya. Maka hadis di atas adalah bahwasanya mengucapkan syahadat mewajibkan kufur dan mengingkari setiap peribadatan kepada selain Allah. Hadis di atas menegaskan kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah berarti konsekuensinya kita harus kufur. Kufur sama apa? Kufur mengingkari peribadatan selain Allah. Ya, ini harus kita jelaskan. Ya, seperti berdoa, meminta kepada orang yang telah mati, menyembelih, bernadar, isti'adzah, isti'anah, dan bentuk ibadah-ibadah yang lain tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ucapkan asyhadu an la ilaha illallah,
Maka maknanya apa? Kita harus mengingkari semua sesembahan selain Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kelima, la ilaha illallah adalah asas fondasi tauhid dalam Islam. Jadi la ilaha illallah itu adalah asas, ya. Dia fondasi tauhid dalam Islam. Merupakan pedoman hidup yang sempurna, dan itu akan terrealisasi dengan mempersembahkan semua jenis ibadah hanya untuk Allah, ya. Jadi itu bisa terrealisasi kalau kita memberikan semua ibadah kita hanya kepada Allah. Demikian itu apabila seorang muslim telah tunduk kepada Allah, memohon kepadanya, dan menjadikan syariatnya sebagai hukum dan undang-undang, bukan yang lainnya. Jadi terrealisasikan makna la ilaha illallah itu adalah dengan mempersembahkan semua peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jamaah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berbuat syirik, maka dia belum merealisasikan makna la ilaha illallah. Nah, itu. Kemudian dijelaskan seorang ulama, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, mengatakan al-ilah, apa itu Tuhan? Ya, kalau mungkin ada yang bertanya apa itu Tuhan, apa itu sembahan? Ialah zat yang ditaati dan tidak didurhakai. Adalah zat yang ditaati dan tidak didurhakai. Dengan rasa cemas, ya, pengagungan, cinta, takut, harapan, tawakal, meminta dan berdoa, memohon kepadanya. Jadi maknanya ar-Rabb wal muta', ya. Dalam bahasa penjelasannya, ar-Rabb wal muta'. Rabb itu adalah zat yang ditaati. Zat yang ditaati dengan cemasan, maksudnya apa? Rasa khawatir beribadah, apakah diterima atau ditolak, pengagungan, cinta, takut, dan yang lain. Nah, inilah makna dari al-ilah. Maka barang siapa menyekutukan makhluk di dalam perkara ini, barang siapa yang dia menghormati sesuatu, menghormati pohon, menghormati menyembah sesuatu, memberikan sesembahan, diiringi dengan rasa cemas, diiringi dengan pengagungan, diiringi dengan cinta, diiringi dengan takut, harapan, dan tawakal, berarti dia menyembah sesuatu tadi. Makanya Pak, dalam pembahasan hormat kepada bendera, ada yang mengatakan tidak menyembah bendera. Kenapa tidak dikatakan menyembah bendera? Karena ketika dia hormat, dia tidak cemas, dia tidak mengagungkan, dia tidak cinta, dia tidak takut, dia tidak berharap, dan dia juga tidak meminta, tidak berdoa kepada bendera tadi. Maka ini adalah salah satu jawaban apa hukumnya hormat kepada bendera. Ada yang mengatakan hukumnya selama tidak ada peribadatan ke sana, selama dia tidak merendahkan dirinya, selama dia tidak menundukkan dirinya, ya, maka di sana hukumnya boleh. Dan yang lainnya, ya, karena itu adalah simbol, ya. Jadi sesuatu dianggap syirik kalau kita terhadap sesuatu itu kita merendahkan diri kita berharap dengan sesuatu tadi, kita takut sesuatu ini bisa mendatangkan bala, kita berharap sesuatu ini bisa mendatangkan kebaikan. Nah, itu hati-hati, berarti itu adalah kesyirikan. Sama seperti orang yang memiliki jimat. Orang yang memiliki jimat, di dalam hatinya dia punya perasaan berharap jimat ini membawa kebaikan buat dia, jimat ini bisa menghalangi dia dari bala. Nah, berarti dia beribadah kepada jimat tadi. Nah, ini yang dianggap perbuatan syirik, ya. Nah, jadi lihatlah, ya, di sini penjelasan yang sangat jelas tentang hukum tadi. Maka hal itu akan merusak kemurnian ucapan la ilaha illallah dan mengandung penghambaan diri terhadap makhluk tersebut menurut kadar perbuatannya tadi. Jadi jangan kita bersikap dengan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah dapat bermanfaat bagi yang mengucapkannya, dengan syarat ia tidak membatalkannya dengan kesyirikan. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak boleh membatalkannya dengan kesyirikan. Itu mirip dengan orang yang wudu dan dapat batal dengan hadas, ya.
Jadi tauhid itu sama seperti berwudu. Jangan dibatalkan dengan hadas kalau sholat kita musah. Sama seperti la ilaha illallah ya. La ilaha illallah ini bermanfaat bagi kita ya selama kita hidup, selama kita di dunia ini, dengan syarat jangan batalkan la ilaha illallah. Dan manfaatnya itu apa? Di akhir kehidupan kita, kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti ia masuk surga. Maka dia masuk surga. Syaratnya tapi tadi ingat, jangan batalkan la ilaha illallah. Berhenti dari perbuatan syirik, berhenti dari pengagungan kepada selain Allah, berhenti dari perbuatan menggantungkan nasib kepada selain Allah, berhenti. Hanya tunduk pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya apa yang dibawakan oleh Syekh di dalam buku ini tentang makna la ilaha illallah. Kita akan tambah jamaah, kita akan tambah tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Agar kita paham ya, agar kita ngerti, supaya jangan cuma mengucapkan la ilaha illallah. 7 syarat ini sebenarnya dikumpulkan oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dalam syairnya, di dalam kitabnya Sulamul Wusul ila Ilmil Usul. Beliau mengatakan al-ilmu wal yakin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqul as-sidq wal ikhlas wal mahabbah waffaqallahu lima ahabbah. Jadi beliau mengumpulkan ada 7 syarat, ada 7 syarat yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Yang pertama, mari kita lihat, sudahkah ada di dalam diri kita? Yang pertama, 7 syarat tersebut adalah, yang pertama al-ilmu, berilmu. Ini yang pertama, berilmu. Yaitu dengan mengetahui makna la ilaha illallah, serta mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan oleh kalimat ini. Jadi dia harus ngerti ya makna la ilaha illallah, dan dia faham konsekuensi dari la ilaha illallah. Jadi sederhananya begini jamaah, apa yang dia ucapkan dia harus ngerti ya. Syarat la ilaha illallah itu adalah ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia faham apa yang dia ucapkan, agar kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi dia. Maka kalau kalimat itu dia ucapkan tapi dia tidak faham apa yang dia bicarakan, dia nggak ngerti isi omongannya tadi, cuma ikut-ikutan la ilaha illallah, la ilaha illallah, cuma ikut-ikutan tapi nggak faham, maka ini tidak bermanfaat baginya. Maka Nabi SAW mengatakan man mata wa huwa ya'lam, barang siapa yang mati dan dia mengetahui, wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini riwayat yang lainnya, barang siapa yang mati dan dia berilmu dan dia mengerti mengucapkan la ilaha illallah tadi, maka dia pasti masuk surga. Nah, kaum muslimin wal muslimat harus belajar makna la ilaha illallah. Sederhananya, la ilaha illallah penafian tidak ada sesembahan selain Allah, wal isbat, dan hanya menetapkan sesembahan itu hanya milik Allah. Sudah gitu, sederhananya begitu ya. Nah, nanti baru dibuktikan dengan amalan. Mengingkari semua sesembahan selain Allah berarti gak mau berdoa kepada selain Allah, gak berharap didatangkan rezeki kepada selain Allah, dan mengisbatkan dan menetapkan kalau minta kepada Allah dan kalau mengharapkan rezeki hanya kepada Allah. Itu maksudnya la ilaha illallah. Ini penjabarannya nanti. Jadi syarat yang pertama ilmu, faham, tahu ya tentang la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah al-yakin, yakin ya, yakin tanpa ada keraguan sedikit pun jemaah. Yakin, gak boleh ragu sedikit pun bahwasannya orang yang bersyahadat
dengan benar meyakini kandungan kalimat la ilaha illallah, itu tidak boleh ragu sedikit pun. Ya. Kenapa? Karena iman itu harus dibangun di atas keyakinan. Apa makna iman? As-sidq. Pengertian dari iman itu adalah keyakinan. Kalau dia ragu-ragu berarti dia tidak beriman. Jadi dia harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW pernah memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Idhhab bin na'lai hataini, pergilah engkau dengan membawa dua sendalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal ha'id, dan siapapun yang kau temui di balik dinding ini, yashhadu an la ilaha illallah, dan dia mengucapkan la ilaha illallah mustayqinan, didasari dengan keyakinan," kata Rasulullah, didasari dengan kemantapan, biha qalbuhu, ya, hatinya yakin dengan mengucapkan la ilaha illallah tadi, fabashshirhu bil jannah, beri kabar gembira dia dengan surga, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti dari hadis ini jamaah orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus yakin, ya, harus mengimani bahwa tidak ada sesembahan, ya, sehebat apapun, sesakti apapun, seandainya dia melihat dengan matanya ada yang bisa terbang, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa melancarkan rezekinya, dengan kedua matanya dia tetap harus yakin bahwasannya, ya, yang berhak, yang memiliki kuasa untuk mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dia melihat, ya, kondisi fakta, ada orang terkena sihir gangguan jin misalkan, ya, maka dia tetap harus yakin bahwasannya yang mendatangkan kebaikan, menolak kemudaratan bukan jin tadi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian syarat yang ketiga adalah qabul, menerima, ya, jangan ditolak, yaitu menerimanya dengan penuh pasrah. Terima dengan penuh pasrah, ya, jangan ditolak tanpa menolak dan bersombong terhadap kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, ya, orang-orang kafir kalau diajak mengucapkan la ilaha illallah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, sesungguhnya mereka kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Jadi jangan tolak, jangan menolak, ya, seperti orang-orang kafir tadi digambarkan, mereka tidak mau karena hanya dijadikan Tuhan itu satu, dan ini yang tidak benar. Jadi terima, ya, terima, qabul dalam hati kita bahwasannya itu adalah kebenaran, jangan ditolak. Jangan lagi ada pemikiran yang aneh bahwa ada Tuhan di luar sana selain Allah. Jangan lagi berpikiran di dalam benak kita bahwa di dalam perut bumi ini ada makhluk yang berkuasa, yang dia bisa mendatangkan keburukan selain Allah. Jangan lagi berpikir beranggapan bahwasannya di luar angkasa sana, ya, jauh dari bumi ini ada makhluk yang dia bisa mendatangkan bala, bisa mendatangkan mudarat selain Allah. Jangan. Kita harus menerima dan jangan menolak, ya, karena akan menimbulkan keraguan bahwa segala sesuatu, kullu ma fis samawati wal ardh wa kullu man fil ardi wa man fis sama kulluha ala qahrillah, bahwa segala sesuatu dan apapun itu yang ada di dalam bumi, yang ada di langit, semuanya itu berada tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi menerima syariat ini. Kemudian yang keempat, al-inqiyad. Di sini dikatakan patuh, ya. Wal-inqiyad, patuh, tunduk, mengamalkan kandungan la ilaha illallah tadi. Jangan meninggalkan kandungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguh ia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Dan maksud dengan tali yang kokoh di situ adalah la ilaha illallah. Inilah penjelasan para ulama.
Jadi sikap orang yang beriman dengan kalimat la ilaha illallah, dia tunduk dan patuh pada Rabbnya. Jadi sebenarnya jamaah inilah fondasi dari agama ya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau ada pertanyaan apa hukumnya orang yang bertauhid tapi dia berbuat dosa, bahwa kebaikan, keburukan ini asasnya dari la ilaha illallah. Orang kalau benar-benar meyakini la ilaha illallah, dia akan tunduk. Gimana dia nggak tunduk? Karena dia meyakini tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sedangkan yang dia sembah sudah menetapkan aturan syariat, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Ini silahkan dimanfaatkan, ini tidak boleh dimanfaatkan. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin", tidak sepantasnya bagi laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, "idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim", apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, maka mereka mengambil pilihan yang lain dalam urusan mereka. Ini tidak pantas ya, tidak layak laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman yang mereka mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi mereka tidak tunduk dengan Allah. Nah, ini bertentangan ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, syarat yang keempat dalam makna la ilaha illallah adalah patuh ya, dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah as-sidq, benar, jujur, tidak boleh bohong. Jangan munafik. Lisan mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya meyakini adanya kekuatan super power, adanya kekuatan yang luar biasa di luar sana yang dimiliki selain Allah. Adanya pengaruh yang luar biasa di sana dalam mendatangkan kebaikan. Adanya ketakutan yang luar biasa dari makhluk, dari penunggu lautan, dari penunggu hutan, dari penunggu lembah yang bisa mendatangkan keburukan. Berarti orang ini tidak jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dengan lidahnya ya, itu sesuai dengan isi hatinya. Nabi SAW mengatakan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu ala an-nar." Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah sidqan, jujur ya, jujur dari dalam hatinya, illa haramallahu alaihi an-nar, melainkan Allah haramkan atasnya neraka. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berarti berkaitan dengan hati ya. Hati kita kan gak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sudah jujur belum dalam makna la ilaha illallah di sini? Ya, meskipun secara zahirnya sebagaimana Rasulullah pernah marah dengan seorang sahabat yang membunuh seseorang, dia mengucapkan la ilaha illallah, dan sahabat ini berijtihad bahwasanya annahu qala makhafatan, bahwasanya dia mengucapkan itu karena takut ya Rasulullah. Tapi Nabi marah sama sahabat ini dengan mengatakan, ala syaqaqta sadrah au qalbah, kenapa tidak engkau lihat isi dadanya, apakah dia jujur atau benar. Tapi maksudnya penjelasan di sini adalah bagi kita semua yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, jujurlah dengan la ilaha illallah ini ya, disertai dengan kejujuran ya, jangan berdusta, jangan berbohong dengan kalimat yang kita ucapkan tadi. Kemudian yang keenam, al-ikhlas ya, ikhlas, yaitu menghilangkan kesyirikan, menghilangkan semua perbuatan yang bisa membatalkan la ilaha illallah, tinggalkan. Jadi syarat la ilaha illallah yang keenam adalah dia harus ikhlas. Dia harus menghilangkan semua bentuk-bentuk perbuatan, ucapan, keyakinan yang itu mengandung kesyirikan dan membatalkan makna la ilaha illallah semaksimal mungkin ya, sesempurna mungkin.
Karena benar ada syirik besar dan syirik kecil. Tapi orang yang ikhlas dia berusaha semaksimal mungkin menjaga kalimat tauhid itu, menjaga kalimat la ilaha illallah tadi. Dia tidak mau mengucapkan ya, karena Allah dan karena kamu, nggak mau dia mengucapkan begini. Meskipun orang mengatakan ya tadi kita bilang ya ribet. Kenapa? Demi menjaga kesempurnaan tauhid. Ini bahkan dibahaskan dalam kitab tauhid ya, ucapan masya Allah wa syi'ta ya, atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Nah ini enggak ada ya. Orang yang bertahan dia apa? Akan menjaga ucapan lisannya karena dia ingin ikhlas dalam mengamalkan tauhid tadi. Ya. Ke dokter dia akan bilang, dokter saya minta obat, bukan minta kesembuhan. Saya minta obat dari Anda tapi Allah yang menyembuhkan. Kalau ngomong begitu kan kelihatannya apa? Ya, sederhana saja, singkat saja. Dia berobat ke dokter, ingin minta obat. Ya. Tapi dia tidak akan bilang dia minta disembuhkan dengan dokter tadi. Ya, kenapa? Ingin ikhlas, ingin maksimal, sempurna dalam menjaga kalimat tauhid tadi. Ya. Kalimat la ilaha illallah tadi. Maka orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah wajib bagi dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Wajib bagi dia meninggalkan segala bentuk perbuatan hulu di dalam agama ini yang berujung pada penyembahan, baik kepada tokoh agama, baik kepada orang soleh yang hidup maupun yang telah mati. Ya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus memurnikan semua ibadahnya, tunduk, merendahkan diri, mengagungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan syirik ini amal soleh sebanyak apapun akan gugur jemaah. Ya, amal soleh itu akan gugur dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga orang-orang sebelummu, yaitu nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, jika kamu mempersekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan hapus amalmu, akan terhapus amalmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau benar-benar ya termasuk orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Ingat ayat ini ya, Az-Zumar ayat 65, bahwa syirik itu bisa menggugurkan amal soleh. Kesyirikan itu bisa menghapuskan amal soleh. Ya, jadi jauhi semaksimal mungkin perbuatan syirik. Yang terakhir, syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan. Ya. Maknanya apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini dia harus mencintai kalimat tersebut. Dia harus memuliakan kalimat tersebut. Kemudian dia mencintai kandungannya, mencintai tuntutannya, ya. Kemudian mencintai orang-orang yang mengamalkannya, dan dia harus membenci hal-hal yang bertentangan dengannya. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus mencintai kalimat ini, mengagungkan kalimat ini, ya. Baik kandungannya, konsekuensinya. Kemudian dia juga mencintai orang-orang yang mengamalkannya, mencintai para ahli tauhid, ya. Mencintai orang-orang yang menyeru tauhid, memuliakan mereka, dan sembari itu juga akan membenci hal-hal yang bertentangan dengannya. Jadi kalau ada kalimat la ilaha illallah direndahkan, dia akan marah. Kemudian kalau ada orang yang membenci orang-orang yang mendakwahkan tauhid, orang-orang yang mencintai tauhid, maka dia juga tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Di jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus menumbuhkan kecintaan dengan kalimat ini dan perhatian kita lebih besar dalam masalah ini. Karena seringnya orang itu akan benci dengan perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa selain syirik, dan mereka akan menganggap biasa saja perbuatan syirik. Ketika ada isu perzinahan, maka akan ramai di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ketika ada isu perzinahan, maka akan ramai di tengah-tengah masyarakat.
tapi tidak akan menjadi perhatian kalau itu dosa syirik. Ketika perdukunan di mana-mana, ketika ramalan di mana-mana, dianggap suatu yang biasa. Suatu yang biasa. Itu apa sebabnya? Karena tidak ada kepedulian, tidak ada cintanya dengan kalimat la ilaha illallah tadi. Jadi kita harus menumbuhkan kecintaan dengan kalimat ini dan mencintai orang-orang yang mengamalkannya serta membenci orang-orang yang bertentangan dengan kalimat tersebut. Nah, inilah yang 7 syarat dalam mengamalkan la ilaha illallah, dan semoga ketujuh-tujuhnya ada di dalam diri kita sehingga kita benar-benar dalam memahami makna la ilaha illallah. Baik, alhamdulillah, itulah bagian yang ke-6 dari buku ini, yaitu makna dari la ilaha illallah, sehingga kita tidak salah paham lagi dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah syahadatul Rasul, yaitu makna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya di sini? Di sini ditulis, yaitu beriman bahwasannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Oleh karena itu, kita yakini apa saja yang beliau beritakan. Kita patuhi segala perintahnya dan kita tinggalkan larangannya, serta kita menyembah, beribadah kepada Allah menurut apa yang diajarkannya. Ini sudah menjadi pokok dari makna persaksian Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ditulis Syekh Abdul Hasan An-Nadawi berkata dalam bukunya An-Nubuwah sebagai berikut. Para nabi alaihi wassalam, dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah meluruskan akidah keyakinan terhadap Allah. Jadi dakwahnya para anbiya, dakwahnya para nabi di setiap masa tujuannya adalah tashihul akidah, memperbaiki akidah yang buruk, akidah yang salah. Meluruskan hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Mengajak memurnikan agama ini hanya untuk Allah dan hanya beribadah kepadanya semata. Inilah dakwah para nabi. Dan sesungguhnya Dia, Allah, adalah zat yang memberikan manfaat, yang mendatangkan mudarat, yang berhak menerima ibadah, doa, penyadaran diri, dan sembelihan. Ini dakwahnya para nabi. Dahulu dakwah para nabi diarahkan kepada orang-orang yang menyembah berhala, yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala, patung-patung, dan orang-orang soleh yang dikultuskan, yang mereka gulu, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi makna dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui misi dakwahnya jamaah. Jadi misi dakwahnya itu adalah dalam masalah akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masanni as-su. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Lihat, Allah menuntut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada umatku, Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan juga tidak pula menolak kemudaratan. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini yang pertama nih, jemaah. Allah sudah menegaskan, memerintahkan Rasulullah sampaikan kepada umatnya, kepada kita semua, jangan punya anggapan bahwasannya Nabi itu punya sesuatu yang bisa memberi manfaat, bisa menolak mudarat, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat ayat ini, Al-A'raf ayat 188, tidak ada lagi orang yang berdoa kepada Nabi, nggak ada lagi orang yang meminta kepada Nabi. Orang yang berdoa meminta kepada Nabi karena apa? Karena mereka meyakini
Nabi itu memberi manfaat, Nabi itu bisa menolak mudarat tanpa izin Allah. Orang yang berdoa dengan mengucapkan, menyebut nama Nabi Muhammad sebanyak 3 kali, 7 kali, kemudian dia meminta, bahkan terang-terangan meminta kepada Rasulullah agar dilapangkan urusannya, agar diluaskan rezekinya, agar diangkat penyakitnya, berarti dia tidak memahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, sampaikan kepada umatmu kul, ya, bahwasannya beliau tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat kecuali dengan izin Allah. Kemudian di situ dikatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku tahu perkara yang ghaib, kata Rasulullah, lastaksartu minal khair, ya, tentu aku akan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Wa ma masani yasu, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Rasulullah kalau tahu di perang Uhud beliau akan terluka, ya, beliau akan gigi rahangnya patah. Bahkan seandainya Rasulullah tahu kalau seandainya daging unta itu ada racunnya, tentu Nabi tidak akan memakannya. Dan seandainya Rasulullah tahu kalau kalungnya Aisyah itu ada di tempat, tentu Nabi ya, akan mudah untuk menemukannya. Tapi tidak, ternyata ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW tidak tahu perkara yang gaib. Tapi jangan sampai di sini penjelasannya. Nah, itu buktinya Rasulullah menyampaikan surga, menyampaikan neraka, menyampaikan masa depan, menyampaikan tanda-tanda kiamat, menyampaikan keadaan surga itu bagaimana, menyampaikan keadaan alam kubur itu bagaimana. Itu kan perkara gaib. Benar. Tapi yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari diri beliau, dari hawa nafsu beliau. Jadi Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Kalau seandainya tahu, beliau akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, kebajikan sebanyak-banyaknya. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Nah, inilah ya jamaah makna dari Muhammad itu adalah utusan Allah. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Dan aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, membawa berita gembira liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW itu adalah nadhir wa basyir, ya, beliau itu memberi peringatan dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW bersabda, la taturuni kama aturatin nasara bin Maryam, fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya pesan, dan juga kepada kita semua, la taturuni, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, jangan berlebih-lebihan menyanjungku, kama aturatin nasara, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam, putranya Maryam. Fa inna ma ana abdun, kata Rasulullah, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka ucapkanlah abdullahi wa rasuluh, ya, ucapkanlah bahwasanya beliau itu adalah hamba Allah dan utusannya. Mana al-itra, ialah berlebih-lebihan dalam memuji dan menyanjung, dengan mengatakan bahwasanya dunia ini tidak ada melainkan karena Nabi. Mengatakan bahwasanya keselamatan, maksudnya segala kesulitan itu akan menjadi lapang, ya, itu dengan Nabi. Berlebih-lebihan dalam menyanjungnya, bahkan sampai memberikan sifat ketuhanan kepada Rasulullah SAW. Maka ini ada bentuk al-itra, ya, bentuk hulu berlebih-lebihan. Dan ini tidak boleh. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad SAW, kita tidak menyembah beliau sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa bin Maryam, sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan bahwasannya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, Abdullah wa Rasuluh, ya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah suatu asas yang paling penting dalam agama ini, ya. Asas yang pertama adalah kita tidak boleh sedikit pun memberikan peribadatan kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan tentunya nanti dijelaskan, tidak dilakukan bukan berarti kita tidak memuliakan beliau. Bahkan dengan tidak menyembah beliau adalah cara untuk memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan kan beliau, loh maksudnya bagaimana? Beliau berdakwah selama hidupnya agar manusia ini hanya menyembah Allah. Kemudian setelah wafatnya ada orang yang menyembah beliau, berarti kan apa? Bertentangan dengan dakwah beliau. Berarti tidak memuliakan beliau. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak berbuat syirik kepada Rasulullah, namun kita memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau utusan Allah. Jadi ini ya makna Muhammad itu adalah utusan Allah. Beliau adalah wakil. Beliau adalah ya utusan. Kita semua tahu paham apa makna utusan. Utusan yang menyampaikan wahyu dari Allah untuk kita semua. Kemudian sesungguhnya kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus berupa ketaatan kepadanya. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Nabi, maka harus berupa ketaatan kepada Rasul. Apa yang Rasulullah perintahkan kita lakukan, ya. Karena asalnya perintah beliau itu adalah perintah dari Allah. Dan apa yang dilarang oleh beliau kita tinggalkan, karena yang beliau larang itu adalah larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dianggap bahwasanya hadis ini, oh ini hadis ini berarti dari Nabi. Hadis itu adalah wahyu juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ngamalin hadis. Bukan dikira kita mengamalkan hadis berarti kita menyembah beliau, bukan. Ya. Beliau menyampaikan hadis, ya itu adalah wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Jadi kita harus mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di sini dikatakan yang dibuktikan dalam bentuk berdoa, memohon kepada Allah semata dan tidak berdoa kepada selainnya, meskipun dia seorang Rasul atau wali yang dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan dari Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan apabila Rasulullah dirundung duka, maka beliau membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai zat yang hidup kekal lagi terus menerus, birahmatika astaghiitsu, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi kalau kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus taat kepada beliau. Dan inti dakwah tauhid, inti perintah beliau adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dikatakan tambahan, ada beberapa golongan yang mereka menyimpang dalam masalah tauhid, dalam masalah syahadat Rasul. Yang pertama, golongan yang tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka tidak mengakui bahwasannya beliau itu utusan Allah, atau mengatakan bahwasannya Nabi itu cuma diutus untuk orang Arab saja. Nah, berarti mereka menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Dalam surat Saba ayat ke-28 Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi beliau bukan cuma untuk orang Arab, ya, bukan cuma untuk orang-orang Quraisy, tapi untuk semua manusia. Jadi beliau katakan bu'istu ya likafatin nas, aku diutus untuk semua manusia, seluruh umat manusia itu wajib menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Golongan yang kedua, mereka menisbatkan dirinya kepada Islam tetapi menyelisihi hakikat syahadat. Dengan berbagai macam kondisi. Ada yang berlebih-lebihan menganggap Allah itu bersatu dengan Nabi, ya, ini wahdatul wujud. Ada yang mengatakan ya
bersatunya Allah dengan Rasul, sehingga Rasul itu bisa disembah karena dia wakil dari Allah di dunia ini. Maka ini bukan konsep yang benar, karena Allah mengajak, memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan kul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, kata Rasulullah. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian itu hanya satu. Jadi di sini menjadi penegas ya, kalau ada yang menyembah Rasul, katakan bahwasanya justru diwahyukan kepada Rasul itu kita harus hanya menyembah Allah saja. Ada juga yang berlebihan sehingga beribadah kepada beliau, ya, seperti yang kita sebutkan contoh-contoh tadi, ya, berdoa, meminta, berlindung kepada Rasul. Dan juga tidak ada ya riwayat para sahabat itu setelah wafatnya Rasul, kejadian-kejadian yang sulit para sahabat meminta kepada Nabi SAW, tidak ada, ya, tidak ada. Mereka mendatangi kuburan Rasul, ya. Seharusnya ini menjadi apa jemaah? Menjadi pengingat yang besar bagi kita semua. Mereka itu orang yang menyaksikan langsung hidupnya Rasulullah, kemudian menyaksikan kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabi SAW, Isra wal Mi'raj, kemudian mukjizat-mukjizat Rasul ketika Rasulullah hidup. Tapi setelah Rasulullah wafat, tidak ada para sahabat itu yang meminta kepada beliau, padahal mereka menyaksikan langsung luar biasanya atas izin Allah kondisi Nabi SAW. Tapi anehnya manusia yang hidup jauh dari masa Nabi, nggak pernah langsung ya, tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, ya. Mereka justru meminta kepada Nabi SAW, seolah-olah lebih tahu mereka dibandingkan orang yang saksi hidupnya Nabi gitu. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi tidak boleh bagi kita untuk memberikan ibadah kita sedikit pun kepada Rasulullah SAW. Washolli li rabbika wadhar, maka tunaikanlah salat untuk Rabbmu dan bersembelihlah. Kemudian ada orang yang mengaku Islam tapi mereka berlebihan menganggap Nabi tahu perkara yang gaib. Sudah kita bilang tadi ya, dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu baik yang di langit maupun yang di bumi perkara yang gaib illallah, kecuali Allah. Ya, dalam surat An-Naml ayat 65. Bahkan malaikat pun tidak ada tahu yang gaib ya. Para malaikat tidak tahu yang gaib kecuali atas izin Allah. Jin juga begitu. Ya, tidak tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Dan yang lain kondisi berikutnya adalah ada orang yang meremehkan Nabi, menolak hadis-hadis Nabi, dan beragama ini tidak sesuai dengan tuntunannya. Ya, mereka Islam, mengaku Islam, tapi meremehkan, ya, menganggap bahwasannya ajaran hadis Nabi ini tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Ya, butuh dengan adanya tambahan, butuh dengan pengurangan, atau disebut dengan bid'ah. Maka ini termasuk bentuk apa yang keliru dalam memahami makna Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebutkan hakikat syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama, beriman kepada Nabi. Ini yang pertama, beriman kepada Rasulullah SAW. Imani beliau itu adalah utusan Allah, beliau itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah syariat ini kepada kita semua, kepada manusia. Yang kedua, taat dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Karena ketaatan kita kepada Rasul adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba disimak nanti atau dilihat terjemahan An-Nisa ayat 80. May yuti'ir Rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'a Allah, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Nah, An-Nisa ayat 80. Ya. Jadi kita harus taat kepada Rasul, yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, karena hakikatnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan maknanya Rasul itu Allah, bukan. Tapi Rasul itu adalah utusan Allah, ya, yang Allah wahyukan kepadanya untuk mengatur, ya, syariat ini, menjelaskan syariat ini. Maka ketaatan kepadanya berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, menyebarkan sunnahnya, ya, mengerjakan perintah Rasul, meninggalkan larangan Rasul, berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, membenarkan berita yang beliau bawa. Benarkan berita yang beliau bawa, ya. Hadis-hadis Rasulullah itu benarkan. Karena kita harus mengimani bahwasannya Rasulullah itu maksum dari kedustaan. Nabi gak pernah berbohong. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ma'akulu illa haqqo. Tidaklah aku mengucapkan sesuatu kecuali yang benar, kata Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah tidak mungkin berdusta, berbohong, ya, tentang sesuatu. Jadi membenarkan setiap berita yang beliau kabarkan, baik tentang perkara lampau, saat ini atau yang akan datang, wajib kita imani. Ya, Rasulullah menceritakannya bahwasanya ada umat-umat sebelum kalian yang dahulu begini, ya, itu kita imani. Kemudian yang terjadi saat ini, kemudian yang akan datang, ya, itu wajib kita imani. Karena itu cara kita memaknai syahadat Muhammad adalah utusan Allah. Allah mengatakan dalam surat An-Najm ayat 3 hingga 4, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi inilah adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membenarkan berita yang beliau bawa. Di sini dikatakan, ambil saja contoh, ya, hadis-hadis yang mungkin itu tidak sesuai dengan akal kita. Seperti apa? Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu summa liyatawah. Hadis tentang lalat, jemaah. Apabila lalat hinggap di salah satu minuman kalian, maka tenggelamkan lalat itu. Kemudian dibuang. Fa inna fi ihda janahaihi da'un wa fil akhar shifa. Karena di salah satu sisi sayapnya itu ada penyakit, sisi sayap yang lain ada penawarnya. Imani hadis itu. Karena Rasulullah yang menyampaikan. Kemudian yang keempat, hakikat makna Muhammad adalah utusan Allah, ittiba. Nah, ini yang penting, ya, ittiba. Mengambil petunjuknya. Karena asal dari perkataan dan perbuatan Rasulullah itu adalah untuk ditiru dan dicontoh. Asalnya perbuatan Nabi, perkataan Nabi itu untuk ditiru dan dicontoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarullaha katsiran. Yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dan juga kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Jalla wa'ala. Jadi asalnya, ya jemaah, perkataan perbuatan Nabi ini untuk diittiba, untuk ditiru dan dicontoh. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apabila sesuatu itu telah tetap dari Rasulullah, maka wajib bagi semua orang yang mengetahuinya untuk ittiba. Kata Imam Syafi'i, wajib bagi semua orang, ya, apabila dia mengetahui sesuatu itu tetap dari Rasulullah, wajib untuk mengikutinya. Karena Allah tidaklah membolehkan bagi seorang pun untuk menyelisihi perintahnya. Contoh dalam masalah sholat, selayaknya bagi setiap muslim mempelajari sifat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Ini contoh saja, ya, dalam perkara salat. Dalam semua urusan agama ini
Orang yang bersyahadat, aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, berarti dia percaya beliau wakil Allah. Maksudnya apa? Pesuruh Allah di dunia ini. Berarti kalau ingin menyembah Allah harus mengikuti utusan Allah di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ikuti semuanya, baik sholat, baik ibadah yang lain, kerjakan yang beliau lakukan, tinggalkan yang tidak beliau lakukan. Meskipun diiringi dengan niat yang penting baik, ya, yang penting bagus. Ikuti, ya, lakukan kalau ada, tinggalkan kalau tidak ada. Inilah agama. Kemudian yang kelima, berhukum dengan sunnahnya, berhukum dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memutuskan permasalahan perkara di dalam kehidupan kita ini itu berdasarkan hukumnya, baik dari Al-Quran, hukumnya dari Al-Quran ataupun dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika," dan maka demi Rabbmu, "la yu'minun," mereka tidaklah dianggap beriman, "hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum," ya, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ini ketika Rasulullah hidup. Manusia itu tidak dianggap beriman sampai Nabi dijadikan pemutus, ya, maksudnya memutuskan perkara tadi. Dan setelah beliau wafat itu ada hadis-hadisnya. Jadi kalau kita berselisih, beda pendapat, beda pandangan, ya, beda persepsi, kembalikan dengan ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, ya. Apabila kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Coba rujuk ke Al-Quran, ya. Kemudian Al-Quran bersifat umum. Coba lihat di hadis, mungkin ada penjelasan secara khusus di sana. Ya. Jadi berhukumlah dengan hukum beliau SAW. Kemudian yang berikutnya, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencintainya, menolongnya, mengagungkannya, ya, membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benci, marah kalau ada orang yang menghina, melecehkan, merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk istrinya, sahabat-sahabatnya. Gak mungkin Nabi itu salah dalam milih mantu sehingga menikahkan kepada Utsman kedua putrinya. Sehingga orang-orang mengatakan, ada orang yang mengatakan Utsman ini tidak beriman, Utsman ini bukan sahabat Rasul, Utsman ini bukan orang yang baik. Berarti telah menuduh Rasulullah salah telah mencari mantu, salah telah memilih suami untuk putri-putrinya. Yang mana Utsman dikenal dengan Dzu Nurain, yang memiliki dua cahaya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Berarti orang yang mencela Utsman berarti dia mencela Rasulullah SAW. Salah Nabi ini cari mantu. Kita aja manusia biasa, ya, pasti akan memilih yang terbaik, yang terbagus untuk keluarga kita, ya. Apalagi ini Rasulullah SAW. Kemudian orang mencela Abu Bakar, mencela Umar, berarti mereka apa? Mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mertuanya Rasulullah, Umar mertuanya Rasulullah. Belum lagi mereka berdua adalah sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi mengatakan, tak kala aku mengatakan di awal-awal menyampaikan dakwah, semua manusia mendustaiku, tidak dengan Abu Bakar, kata Nabi SAW. Abu Bakar membenarkan dakwah Nabi SAW. Di jamaah rahimani wa rahmatullah, bela Rasulullah SAW, bela kemuliaan beliau, termasuk istri-istrinya yang dianggap hina oleh Rafidhah dan yang lain. Dan juga para sahabatnya, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabat-sahabatnya Nabi, jangan merendahkan sahabat-sahabatnya Nabi, ya. Ini berkaitan dengan diri Nabi dan para sahabatnya. Kemudian membela hadis dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belalah hadisnya. Maksudnya apa? Salah satunya dengan cara mempelajari hadis-hadisnya, kemudian mengamalkan kandungan-kandungan hadisnya, dan jangan mencela orang-orang yang mengamalkan hadis-hadis tersebut, ya. Jangan mencela orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mencela mereka yang mengamalkan sunnah, berarti kita mencela
Nabi SAW. Ya, ini tidak boleh bagi kita untuk mencela sunnah-sunnah. Kemudian yang berikutnya, ya, yang bisa kita lakukan dalam memaknai Muhammad adalah utusan Allah, menyebarkan sunnahnya, menyebarkan qolati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar sebuah hadis dariku lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Sampaikan hadis Rasulullah, ya, sampaikan hadis Rasulullah sama keluarga, sama orang-orang terdekat, ya, buat postingan, ya, buat status. Ya, di sana memang apa? Dalam rangka menyebarkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini adalah cara terbesar untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, ya, sebelum kita selesaikan, jangan mendahului perkataan siapapun di atas perkataan Nabi. Jangan mendahului keputusan siapapun di atas keputusan Nabi. Baik itu perkataan seorang tokoh agama, baik seorang kiai, seorang ustaz, seorang guru, seorang imam, ya, seorang syekh, siapapun itu, jangan mendahului perkataan mereka, didahulukan, ya, sedangkan masih ada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sahabat Abdullah Ibn Abbas pernah mengatakan, tushabu an tunzal hijaratu minas sama, ya, hampir-hampir batu turun dari langit menghujani kalian, ya. Aqulu qala Allah wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan Rasulullah berkata demikian, malah kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Ya, jadi jangan pernah, ya, mendahului perkataan Rasul, ya, dengan perkataan-perkataan selain beliau, dengan siapapun. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau Rasulullah sudah memutuskan, jangan di-counter, jangan ditimbal dengan perkataan selain beliau. Ada yang membawakan hadisnya begini, tapi imam berpendapat seperti ini. Kemudian dia juga mengatakan, membuat muskilat, kita itu harus butuh penjelasan seorang imam, seorang guru. Ya benar, kita jawab, hadis ini juga dijelaskan oleh para imam yang lain juga. Ya, intinya jangan menyandingkan perkataan Rasul dengan perkataan selain beliau, karena tidak ada kedudukannya perkataan selain beliau dengan perkataan Nabi SAW. Kemudian yang ke-10, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan perkara-perkara, ya, yang tidak diajarkan oleh beliau. Karena kalau dilakukan berarti menuduh Rasulullah tidak menyampaikan risalah ini kepada umat manusia. Ya. Karena kalau seandainya menurut orang-orang sekarang itu baik, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad menyembunyikan kebaikan. Maka tinggalkan, ya, tinggalkan. Ini sebagai bentuk syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang yang bakhil, man dzukirtu indah wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku dia tidak bersalawat kepadaku. Perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah, ya, beberapa hal, ya, sikap kita dalam memaknai makna Muhammad utusan Allah. Jadi bukan cuma ucapan di mulut, bukan cuma perkataan di lisan, tapi kita harus penuhi konsekuensinya dari ucapan la ilaha illallah dan juga Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita seorang muslim yang memahami dua kalimat syahadat tadi, dan juga menjadi seorang muslim yang benar-benar mengamalkan kandungan makna keduanya. Baik, di sini ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi sudah disampaikan dan kita memahami Allah. Yang saya tanyakan, Pak, bagaimana cara menyelaraskan antara mulut kita dan hati kita dalam mengucapkan la ilaha illallah supaya kita yakin. Ini ada 3 pertanyaan, Pak. Yang kedua, tadi juga
ketiga, kapan kita mengucapkan Masya Allah atau Astagfirullah? Itu saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya, semampunya kita jawab. Bagaimana cara melaraskan antara hati dan lisan agar kalimat la ilaha illallah itu benar-benar kita maknai itu ya? Bagaimana cara melaraskannya? Ya kita harus melaraskan di sini artinya ya, yang memahami, memikirkan makna sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah tadi, dan kita mengusahakan nggak ada pertentangan antara di hati kita dengan apa yang kita ucapkan tadi. Karena lisan itu adalah dia penerjemah dari kondisi hati, Pak. Lisan, apa yang diomongin itu biasanya keluar dari keadaan hati seorang. Jadi ya dia renungi, dia pikirkan bahwasannya sejalan antara di hatinya dengan apa yang di lisannya tadi. Caranya bagaimana? Akalnya atau ya akalnya faham makna dari la ilaha illallah. Harus dia pahami dulu makna la ilaha illallah. Dia ngerti lah. Dia ngerti dari la ilaha illallah itu, maka setelah itu, setelah dia menerimanya, kemudian dia sampaikan dengan lisannya tadi. Ya itu sederhananya Pak ya, cara melaraskannya tadi ya. Dan yang pasti kalau memang maksudnya melaraskan itu agar tidak nifaq, munafik, ya dia tidak takut sama Allah, minta kebaikan sama Allah ya, minta hidayah selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ucapan alhamdulillah saya sembuh dengan obat ini. Kalau ditanya apakah ini perbuatan syirik, kalau dilihat secara zahir kalimat, ya, berarti dia itu menyandarkan kesembuhan dengan wasilah. Berarti dia menyandarkan kesembuhan itu dengan obat, gitu kan? Itu secara zahir, secara apa ya? Sakleknya begitu kan. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, hakikatnya kita semua tahu yang memberi kesembuhan itu adalah Allah. Dan Nabi sallam likulli da'in dawa, setiap penyakit itu adalah obatnya. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Taulah orang yang mengetahui dan tidak tahu orang yang tidak mengetahui. Maksudnya apa? Ketika dia menemukan obat yang tepat, maka itu menjadi lebih dekatnya kesembuhan itu sebagai wasilah turun kesembuhan tadi dengan obat yang tepat tadi. Maka kalau ucapan saya sembuh dengan obat ini maksudnya ingin mengatakan hanya perkataan biasa Pak ya, hanya omongan biasa saja, bahwasanya obat ini sebagai wasilah turunnya kesembuhan tadi, obat yang tepat turunnya kesembuhan dari Allah alam, yaitu perkataan biasa. Tapi kalau diyakini sembuh itu datangnya dari obat ini, hati, diri dengan hati ya, diri dengan hati bahwasanya oh sembuh ini karena obat ini. Nah ini yang tidak boleh. Lihat kecenderungan hati. Makanya memang paling aman itu ya nggak ngomong begitu. Minta kesembuhan sama Allah. Kemudian yang ketiga, apa Pak tadi? Kapan mengucapkan Masya Allah? Kapan mengucapkan Masya Allah? Sederhananya begini ya, mengucapkan Masya Allah itu di kondisi-kondisi kita takjub, kondisi-kondisi kita kagum, kondisi kita merasa takjub dengan sesuatu, ucapkan Masya Allah ya. Masya Allah. Kemudian ada Subhanallah ya. Subhanallah, ucapkan dalam kondisi-kondisi yang ya nggak sesuai dengan harapan kita juga gitu, atau kondisi-kondisi yang kurang baik. Subhanallah, kok bisa begitu? Gitu. Ya. Astagfirullah ya, istighfar, ucapan permohonan ampun ya. Istighfar di sini kita ucapkan ya, karena kita merasa ada hak Allah yang kita lalaikan, baik besar maupun kecil, kita mengucapkan istighfar. Maksudnya Subhanallah dengan Masya Allah itu. Nah, Masya Allah, Subhanallah ya. Masya Allah itu dalam kondisi yang baik, kondisi yang buat kita takjub. Subhanallah dalam kondisi-kondisi yang di sana kita melihat sesuatu yang tidak baik ya.